Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah minggu ini kita mulai dengan menyatakan pengakuan dari dalam hati kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semua. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita senantiasa menghadap Tuhan dengan ucapan syukur dan sukacita, karena kita yakin akan segala berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita nyatakan ucapan syukur dan sukacita ini dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 13 bait yang pertama. Allah Bapa Tuhan. Kehadiran Tuhan senantiasa membawa kasih. Oleh karena itu kita sebagai umat kepunyaannya, kita pun diajarkan untuk menjalani kehidupan di dalam kasih. Kita mendengarkan firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 13 ayat 9 sampai 10. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kita pun menyadari bahwa kehidupan kita belum bisa sepenuhnya untuk menjalani kehidupan di dalam kasih. Kita masih seringkali terjatuh dalam dosa. Oleh karena itu, mari kita menyatakan pengakuan dan penyesalan akan dosa kita dengan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 39, bait yang pertama dilanjutkan bait yang kedua. Tadi ku
Jemaat kami undang untuk bersama bangkit berdiri, kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Kini terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah Tuhan bagi kita. Kita diajak untuk menjalani kehidupan di dalam kasih karunia Tuhan, yaitu hidup seturut dengan firman-Nya. Mari kita memuji dengan pujian KPJ 84 bait yang pertama, Moro wong dosa wong cilaka marko. Dosa wong cilaka marekom ring Gusti pamarta kemapinira dosanira krana kuning senya saipo karaharjanira yen sira wis mancing percaya sinong bejo ing kesangira ruang dengan sangka. Jemaat dipersilahkan untuk kembali duduk. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Di dalam ibadah minggu ini, ya Tuhan, kami bersyukur ketika kami Tuhan gerakkan untuk menanggapi panggilan Tuhan beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu yang besar ini. Kami merasakan berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang Bapa, tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk mendengarkan, untuk mengerti firman Tuhan, dan selanjutnya untuk melakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada ibadah minggu ini diambilkan dari kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30. Kitab Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai 30 yang demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu
dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan Saudara semua yang saat ini masih beribadah di rumah bersama-sama dengan anggota keluarga tercinta. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar kata kerajaan, mungkin kita akan membayangkan suatu kondisi yang damai, penuh sukacita, penuh kemuliaan, aman, berkelimpahan, dan segala sesuatu yang menyenangkan. Tetapi sebelum kita sampai ke sana, kita akan melihat lebih dulu bagaimana orang Yahudi memiliki sebuah pengharapan yang besar tentang dipulihkannya kerajaan Israel, seperti pada masa Raja Daud. Mereka rindu memiliki suatu kerajaan yang besar, kerajaan yang merdeka, yang berkuasa atas kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya. Mengapa demikian? Sebab pada waktu itu bangsa Yahudi sedang dijajah oleh bangsa asing. Mereka tidak hidup secara merdeka. Mereka mengalami keterpurukan. Tetapi di sisi lain, bangsa Yahudi juga memiliki pengharapan yang besar, pengharapan yang sama, yaitu akan datangnya kerajaan surga besok pada hari penghakiman. Ini sebuah janji keselamatan yang diberikan kepada Bapak Abraham dan segala keturunannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita membaca dan mendengarkan bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu dalam pelayanannya memberikan sebuah perumpamaan, sebuah pengajaran untuk menjelaskan tentang kerajaan surga kepada orang banyak yang pada waktu itu masih berkumpul untuk mendengarkan ajaran Tuhan Yesus di tepi Danau Galilea. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam perumpamaan tersebut kita melihat ada beberapa tokoh. Yang pertama, sang tuan yang empunya ladang. Sang tuan yang empunya ladang ini menaburkan benih yang baik, benih gandum. Dalam hal ini, benih yang baik adalah anak-anak kerajaan. Tokoh yang kedua adalah iblis. Iblis di sini disebutkan sebagai seorang musuh dari sang tuan yang empunya ladang. Iblis menaburkan benih yang tidak baik, yaitu benih lalang. Benih lalang di sini yang dimaksudkan adalah anak-anak si jahat. Kemudian yang ketiga adalah hamba-hamba Tuhan yang empunya ladang. Para hamba ini melakukan pekerjaan untuk merawat, memperhatikan ladang sang tuan. Mereka selalu mengamati dan memantau kondisi ladang, kemudian melaporkannya kepada tuan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi pada suatu saat rupanya kondisi yang tidak baik terjadi
pada ladang itu. Para hamba melihat bahwa ternyata di antara benih atau tanaman gandum yang sedang tumbuh itu, mereka melihat ada benih lalang yang ikut tumbuh di antara tanaman gandum. Bagaimana para hamba ini bisa melihat? Para hamba ini bisa melihat ketika mereka memperhatikan bahwa tanaman gandum itu mulai berbulir. Nah, ini yang menjadi titian atau yang menjadi pertanda bahwa ini yang mengeluarkan bulir ini tanaman gandum. Tetapi mengapa ada yang mirip-mirip tanaman gandum tetapi tidak berbulir? Yaitu ini pasti bukan tanaman gandum tetapi adalah lalang. Lalang tentunya sebagai tanaman pengganggu. Tetapi ketika hal itu disampaikan kepada sang tuan, ternyata sang tuan telah mengetahui terlebih dulu bahwa memang ada seorang musuh yang dengan sengaja berbuat tidak baik menaburkan benih lalang di ladang gandum itu. Tetapi mengapa sang tuan yang mengetahui tidak kemudian mengusut masalahnya, menangkap atau memperkarakan musuh itu kepada pihak yang berwenang, diadili dan seterusnya. Bapak Ibu, memang Tuhan Yesus tidak menceritakan sampai sejauh itu. Karena memang ini adalah suatu perumpamaan yang berguna untuk mengajar. Ini bukan suatu cerita pendek atau bukan suatu novel yang bisa diperpanjang kisahnya. Nah, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu mengandung ajaran dengan tujuan utama adalah supaya orang banyak mengerti apa yang dimaksudkan tentang kerajaan surga. Kemudian menjalani hidup yang sesuai dengan nilai-nilai kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan Saudara mengetahui kondisi yang tidak baik tersebut. Para hamba menawarkan sebuah solusi kepada sang tuan yang mempunyai ladang. Yaitu supaya lalang yang sedang tumbuh itu lebih baik dicabut saja, nanti mengganggu pertumbuhan tanaman gandum, mumpung belum terlanjur besar. Ini menjadi semacam solusi yang cepat, solusi yang instan untuk mengetahui suatu masalah. Ketika ada suatu deteksi dini, ini ada suatu persoalan. Tetapi nampaknya sang tuan tidak menghendaki hal tersebut. Sang tuan lebih memilih untuk membiarkan. Biarlah tanaman gandum dan tanaman lang itu tumbuh secara bersama-sama sampai nanti musim menuai tiba. Sebab nanti ketika musim menuai tiba, sang tuan akan memerintahkan kepada para penuai untuk mengumpulkan, untuk memilahkan tanaman gandum akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam lumbung, sedangkan tanaman lalang akan dikumpulkan, diikat kemudian dibakar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus sesungguhnya tidak mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah suatu kesempatan. Tetapi suatu kesempatan yang terbatas bagi setiap orang untuk menjalani kehidupannya, untuk menjalani pertumbuhannya. Akan tetapi, dalam pertumbuhan itu, umat Tuhan harus memiliki sikap waspada terhadap godaan, terhadap pengaruh, terhadap gangguan dari si jahat. Sebelum masa menuai tiba, Tuhan Yesus menghendaki agar setiap orang yang hidup melakukan sesuai kehendak Allah, jangan kemudian menjadi jahat dalam tanda kutip, yaitu dengan membasmi,
mereka yang gagal atau menolak untuk melakukan kehendak Allah. Tetapi Tuhan menghendaki supaya setiap orang percaya hidup dengan tekun, hidup dengan sabar, berdampingan dengan mereka. Meskipun menjalani kehidupan berdampingan dengan orang-orang yang tidak mau atau menolak melakukan kehendak Allah mungkin sangat sulit. Mungkin ini merupakan suatu pertentangan yang luar biasa, merupakan suatu tantangan. Apakah kita ini akan hidup bertahan, hidup secara konsisten dengan sukacita melakukan kehendak Tuhan? Apakah nanti yang terjadi justru sebaliknya, kita terpengaruh untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, yang bertentangan dengan kehendak Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui perumpamaan ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Tuhan Allah itu sungguh sangat baik. Tuhan itu sangat sabar, tidak ingin memusnahkan begitu saja anak-anak si jahat. Tetapi Tuhan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat sampai musim menuai tiba. Sehingga tadi di awal dikatakan kehidupan di dunia adalah suatu kesempatan yang terbatas. Satu kesempatan untuk menjalani kehidupan dalam pertobatan, menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah sebelum musim menuai tiba. Karena ketika musim menuai tiba, pada akhir zaman para penuai akan memisahkan yang baik dari yang jahat, akan memisahkan anak-anak kerajaan dari anak-anak si jahat. Oleh karena itu, pada ibadah minggu ini, marilah kiranya kita semakin dikuatkan untuk tetap mempertahankan identitas kita sebagai anak-anak Allah, yaitu dengan menjalani kehidupan dalam kesabaran, dalam ketekunan, dalam sukacita untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu bagaimana kehendak Tuhan kita nyatakan pada masa sekarang ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, di masa pandemi virus corona ini, anak-anak kerajaan, yaitu setiap orang percaya, hendaknya bisa menjadi contoh atau teladan yang baik, mendisiplinkan diri, menjalani pola hidup yang sehat. Kita selalu diingatkan untuk memakai masker, untuk menjaga jarak satu dengan yang lain, dan seterusnya. Karena dengan cara seperti inilah kita mewujud nyatakan kasih. Bagaimana kita mengasihi sesama, tapi kita juga mengasihi diri kita sendiri. Karena hidup ini adalah anugerah Tuhan yang indah, yang harus kita pelihara dan kita syukuri dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi, meskipun pada saat ini dalam dunia, ketika kita menjalani kehidupan yang berdampingan dengan orang-orang yang belum percaya, ini mengalami suatu tantangan yang besar. Tapi yakinlah bahwa sungguhnya Sang Tuhan Yesus Kristus, Sang empunya ladang itu terus memperhatikan kehidupan kita anak-anak Tuhan. Tuhan memperhatikan bahwa kehidupan kita bertumbuh, menghasilkan bulir-bulir gandum yang baik, bulir-bulir kebaikan, bulir-bulir kasih, bulir-bulir kesetiaan, melakukan kehendak Tuhan. Karena akan tiba saatnya ketika musim menuai tiba, Tuhan akan mengumpulkan anak-anak kerajaan itu masuk ke dalam kerajaannya yang kekal. Tetapi Tuhan juga akan mengumpulkan anak-anak si jahat
untuk kemudian dibakar dan dimusnahkannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita masuk dalam hening sejenak. Marilah kita masuk dalam saat doa. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas firman Tuhan yang kami terima pada minggu ini. Kami diingatkan untuk menjalani kehidupan, mewujud nyatakan, mempertahankan identitas sebagai anak-anak Allah. Meskipun mengalami tantangan yang besar menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi kami yakin bahwa Tuhan selalu memperhatikan dan menunjukkan kasih setia-Nya kepada kami semua. Dalam saat doa ini Bapa, kami berdoa untuk pergumulan jemaat Tuhan di GKJ Sabtu Mulyo ini. Ya Tuhan, berkatilah dan tolonglah jemaat-Mu yang saat ini sedang menjalani pekerjaan mereka masing-masing. Mereka sebagai pegawai negeri yang bekerja di sektor swasta, buruh, bertani, dan lain sebagainya. Tuhan berkati, Tuhan tolong, sehingga mereka boleh menjalani pekerjaan dengan sukacita dan bisa menjadi teladan di mana mereka bekerja. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menjalani sekolah ataupun kuliah. Berkati mereka ya Tuhan. Jikalau pada saat ini mereka sudah mulai di dalam tahun ajaran baru, meskipun dalam situasi dan kondisi seperti saat ini, mereka belum bisa menjalani sekolah atau kuliah dengan tatap muka. Tapi kiranya Tuhan menolong supaya mereka tetap mendapatkan ilmu yang berguna bagi masa depan mereka. Berkati setiap orang tua yang mendampingi putra-putri mereka. Berikanlah kesabaran, berikanlah ketekunan dengan penuh kasih memelihara anak-anak anugerah Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Tolonglah mereka Tuhan, kuatkanlah hatinya, imannya, berikanlah sukacita, berikanlah kekuatan dan kesehatan dalam tubuh, dalam raganya Bapa, sehingga mereka boleh melakukan aktivitas dengan baik. Bapa dalam surga, kami pun berdoa untuk proses pembangunan gedung gereja di Pepandan Lingkungan, demikian juga untuk kebutuhan pendanaan lahan parkir di Gereja Induk di Ngabian ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong biarlah setiap kebutuhan gereja Tuhan ini semua boleh dicukupi. Tuhan boleh menggerakkan warga jemaat di dalam kemurahan dan keikhlasan untuk memberikan persembahan khusus, yaitu untuk kelancaran pembangunan gedung gereja di lingkungan maupun pendanaan lahan parkir di Gereja Induk. Kami pun berdoa untuk TK dan SD Kristen Kartosuro. Tuhan berkati kepala sekolah, guru, karyawan, para siswa didik baru, kiranya mereka boleh menjalani kehidupan di dalam situasi yang baru, dengan suatu adaptasi dengan cara-cara yang baru pada saat ini. Melalui lembaga TK SD Kristen Kartosuro, biarlah kasih Tuhan semakin dinyatakan, kehendak Tuhan dinyatakan, ini menjadi sarana pelayanan yang baik untuk masyarakat luas. Terima kasih Bapa, inilah doa kami dan permohonan kami. Doa ini kami akhiri bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah bersama-sama umat di segala tempat dan waktu kita akan nyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita. Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Bersamaan dengan persembahan yang kita haturkan, kita bersama memuji nama Tuhan, KPJ nomor 96, bait yang pertama. Tias kita dimen selamanya bunga. Tias kita dimen selamanya uyunglah sukareno dene Sang Rama ing swarga ngangge putra mring kita marang tansah bebunga saben dina antotra dalaning urip endah padha marang tansah den kirang. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur hanya kepadamu Tuhan, oleh karena kasih karunia dan berkat kemurahan yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami kepadamu Bapa, saat ini kami menghaturkan persembahan berupa uang. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Ajarkanlah kami Tuhan, untuk kami terus mengucap syukur dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami telah berdoa
dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Allah. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau ditempatkan, dan bersama terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua. Amin.